pilih durian yang legit dan manis. Tunjukkan kehebatan penciumanmu. Stop, Paman Editor. Itu ada apa? Sepertinya ada durian yang kecil banget deh. Kaguya, coba dicek kira-kira itu apa ya? Loh, Sob, kamu ngapain sih ada di tumpukan durian? Otan hampir aja terkecoh. Mentang-mentang sama-sama berduri. Fiuh. Teman, di habitatnya, Sobat Otan ini makan serangga-serangga kecil. Terkadang ia makan buah untuk memenuhi kebutuhan vitamin tubuhnya. Kalau Otan kasih durian dengan bau yang menyengat, kira-kira Sobat Otan ini mau nggak ya? Loh, baru ditaruh durian saja si hewan berduri ini langsung berlari. Landak memang terkenal punya penciuman yang baik, teman. Ia andalkan penciumannya untuk cari makan. Kalau ada bau yang menyengat, maka indera penciuman landak akan terganggu. Sob, maafkan keisengan Kaguya ya. Untuk membuktikan kalau landak ini adalah makhluk nokturnal, Otan dibantu Kaguya akan melakukan sebuah uji coba, teman. Pertama, Kaguya akan menaruh hiding box ke dalam kandang landak mini. Kira-kira Sobat Otan ini akan masuk ke dalam gak ya? Nggak pakai lama si landak langsung masuk ke dalam tempat tersembunyi, teman. Sekarang media yang kita gunakan lebih kecil, teman, yaitu menggunakan bekas tisu roll. Hayo, kalau kayak gini pasti kamu nggak bisa bersembunyi deh, Sob. Coba lihat tingkah Sobat Otan yang satu ini, lucu ya. Walaupun kecil, tapi mereka tetap berusaha untuk masuk ke dalam bekas gulungan tisu ini, teman. Ketika tidak berhasil, mereka akan tetap mencobanya berulang-ulang seperti mainan. Perilaku seperti ini muncul karena karakter landak mini yang memang menyukai tempat gelap dan tersembunyi. Sudah, Sob, menyerah saja kalian. Nanti Otan carikan kontrakan baru yang lebih besar deh. Ada Jono dan Joni. Kalian tersesat ya? Ya ampun, kalian mainnya jauh bener. Emang gimana sih ceritanya? Kok bisa kalian nyasar ke hutan? Om Editor, mainkan. Weleh, pantesan mereka kabur. Ternyata KGB-nya asik teleponan sih. Makanya Kak, kalau punya hewan peliharaan dijaga baik-baik ya. Teman-teman di rumah juga, jangan sampai peliharaan kalian kabur seperti ini. Kabur sih kabur, Sob, tapi jangan jauh-jauh dong. Oten deg-degan nih kalau kalian nyasar di hutan gini. Waduh, ada landak Jawa nih. Kalau dilihat-lihat, kalian mirip juga ya, sama-sama berduri. Ih, takut. Walaupun sama-sama disebut landak, tapi kedua hewan ini benar-benar berbeda, teman. Yang paling terlihat ya dari segi ukurannya, beda banget kan? Duri yang ada di badan mereka juga berbeda loh. Saat keadaan terdesak, landak Jawa bisa melepaskan durinya untuk ditancapkan ke pemangsanya. Lain cerita dengan landak mini. Ia hanya meregangkan durinya tanpa melepaskannya. Dan cara andalan landak mini untuk bertahan adalah... Yap, dengan menggulung tubuhnya seperti bola. Cakep! Perbedaan lainnya adalah landak mini merupakan hewan yang soliter.
Artinya, ia lebih suka hidup sendiri daripada berkelompok. Sedangkan landak Jawa hidupnya selalu berpasangan atau juga berkelompok bersama keluarganya. Ayo cepat kabur, landak mini. Otan takut kamu nanti di... Hampir copot jantung Otan. Memang sih, landak Jawa tidak akan memakan landak mini karena landak Jawa adalah pemakan sayur dan umbi-umbian. Tapi kalau tertusuk durinya kan sakit juga, Sob. Untung aja kamu selamat dari duri landak Jawa. Mungkin kamu dianggap sebagai kelompoknya kali, Sob. Habisnya kalian mirip sih. Kak Gibi, ayo selamatkan Jono dan Jini dong. Otan takut Jono Jini tertusuk nih. Pasti Kak Gibi juga takut ya untuk mendekat. Ayo Kak, kita cari akal gimana caranya menyelamatkan Jono Jini. Aha, gimana kalau... Yah, Kak Gibi sudah dapat ide duluan. Maklum, Kak Gibi kan lebih pintar dari Otan. Kalau landak mini paling anti dengan bau-bauan yang menyengat karena bisa merusak indera penciumannya. Kalau landak Jawa beda teman, indera penciuman mereka sangat luar biasa peka. Nah, Kak Gibi akan taruh buah nangka di dalam galian tanah. Ayo Kak, gali tanahnya yang dalam. Semangat! Hewan pengerat satu ini memang suka sekali menggali. Kemampuan menggalinya bisa sampai kedalaman 5 meter loh. Jago banget. Kira-kira berhasil nggak ya? Kita saksikan saja bersama-sama. Ya, si hewan pengerat sudah mulai mendekati lubang nih. Dan dia mendekat. Dan Yeay! Ia pun mulai makan. Ayo Kak Gibi, cepat ambil Jono Jini. Asik. Untung kalian selamat, Sob. Jangan main jauh-jauh lagi ya. Hewan endemik Pulau Jawa ini dikenal sebagai hewan yang gak ada takutnya. Yang ada malah hewan lain yang takut sama dia. Maklum, durimu serem banget sih, Sob. Otan aja takut dekat-dekat sama kamu. Otan masih ingat saat kamu melawan terenggiling? Dengan mengembangkan duri-durimu, sobat terenggiling langsung takut dan menggulung badannya. Otan jadi penisirin, maksudnya penasaran. Sebenarnya setajam apa sih duri landak Jawa ini? Kalau dilihat-lihat dari bentuk durinya yang tebal, sepertinya nggak tajam-tajam banget deh. Kita coba bandingkan duri landak dengan jarum dan tusuk sate yuk. Ayo Kak, tusukkan jarum ke daging yang sudah disediakan. Jelas tertusuk sempurna dong ya. Kalau tusuk sate, pasti tertusuk juga dagingnya. Nah, sekarang kita coba dengan duri landak, Kak. Waduh, iya deh Sob. Otan percaya deh kalau durimu setajam itu. Nggak cuma tembus, tapi duri landak Jawa bahkan bisa mengangkat daging. Cap nancap. Kalau itu tadi kan daging, gimana kalau ban mobil ya? Wah, ban mobil kan tebal dan kuat banget, Sob. Ternyata durimu bisa menancap ke ban mobil juga, Sob. Benar-benar luar biasa. Sebenarnya kalau lihat duri-durimu, Otan jadi ingat sikat deh. Bukan sikat gigi atau sikat kamar mandi, tapi sikat kawat. Karena baik duri landak maupun sikat besi sama-sama tidak elastis. Tapi fungsinya berbeda ya. Kawat besi bukan digunakan untuk pertahanan diri, tapi
tapi untuk membersihkan kotoran pada permukaan logam. Biasanya kawat besi digunakan sebelum proses las dan juga proses pengecatan seperti yang dilakukan oleh Paman Wit ini. Landak Jawa masuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi atau juga disebut apendik. Tapi sayang, banyak yang belum tahu kalau hewan unik ini dilarang diperjualbelikan. Nyatanya, masih ada rumah makan yang menyajikan olahan daging landak. Tuh kan, gimana nggak langka kalau diperjualbelikan begini? Teman-teman di rumah juga bisa loh membantu melestarikan landak Jawa, yaitu dengan tidak membeli olahan daging landak. Semoga dengan begini, landak Jawa masih bisa dilihat oleh anak cucu teman-teman kelak ya. Amin. Wah, senjata kamu spektakuler banget sob, kayak bom. Yap, ini dia kumbang bom bardir, alias kumbang pengebom. Bisa dibilang kumbang ini punya senjata paling canggih di antara semua jenis kumbang, dan bahkan di dunia binatang sekalipun. Kenapa? Soalnya yang disemprotkan tadi adalah cairan yang suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Ngeri. Saking berbahayanya, musuh sekelas mantis alias belalang sembah pun sampai bertekuk lutut dibuatnya, teman. Loh, kok malah tertangkap sih? Aduh, kok malah kalah? Jagoan memang biasanya kalah duluan, teman. Saatnya mengeluarkan jurus andalan. Ciat, ciat, dur. Kumbang bombardir pun akhirnya bisa melepaskan diri dari jeratan si mantis. Cakep. Meski punya senjata sakti nan mematikan, tapi teman di rumah harus paham kalau kumbang pengebom hanya akan mengeluarkan jurusnya itu hanya ketika merasa terancam, bukan ketika berburu. Nah, untuk membuktikannya, Kak Gaby akan mencoba mengganggu si kumbangnya, teman. Hati-hati ya, Kak. Tuh, lihat kan, dia bisa mengeluarkan cairan seperti ini ketika merasa terganggu. Kalau kita coba sentuh bagian pangkal badannya begini, siap-siap aja ntar bakalan dibom. Tembak! Seru ya, sampai berasap begitu. Udah mirip belum sama kumbang pengebom? Cuma mungkin beda di suaranya kali ya. Suara tembakannya itu loh, kenceng banget. Saking kencengnya, bambunya sampai terbelah begitu. Wah, untung ada cadangan. Teman di rumah ada yang tahu ini permainan apa? Atau bahkan ada yang pernah main? Betul sekali, ini adalah meriam bambu, teman. Permainan tradisional yang dulu sangat populer di tanah air, terutama ketika anak-anak belum mengenal handphone atau gadget. Saking populernya, namanya pun berbeda-beda, tergantung daerahnya. Di Jawa Tengah dan Jogja, namanya mercon bumbung atau long bumbung. Kalau di daerah Sunda seperti Jawa Barat dan Banten, namanya jadi bedil lodong atau bebeledugan. Kalau untuk bahannya, jelas perlu selongsong bambu yang dilubangi bagian atasnya seperti ini. Nah, untuk menyalakannya sendiri, perlu karbit, teman. Nah, ini nih karbit, yang putih-putih begini. Karbit kita masukkan ke dalam bambu, lalu kita sulut dengan api seperti ini. Lalu, duar! Meledak deh meriamnya. Cakep! Teman di rumah, Otan mau tanya nih.
Kalau meriam bambu kan meletus karena adanya karbit. Nah, kalau kumbang pengebom karena apa? Hayo. Jawabannya adalah bahan kimia yang disebut hidrokinon dan hidrogen peroksida, teman. Ketika dua bahan ini tercampur, maka akan keluar cairan panas yang saking panasnya sampai mengeluarkan asap seperti ini, teman. Aduh, serem juga kalau sampai kena Otan. Wah, asapnya banyak banget nih. Pasti bukan gara-gara kumbang pengebom ini sih. Jangan-jangan ada kebakaran. Walah, ternyata lagi ada fogging, teman. Itu loh, pengasapan untuk mengusir nyamuk penyebab DBD atau demam berdarah dengue. Teman di rumah, kalian tahu nggak kalau bahan yang digunakan untuk fogging adalah cairan pestisida dalam bentuk aerosol atau partikel padat yang ada di udara. Fogging biasanya dilakukan ketika musim hujan, teman. Persis kayak sekarang ini. Saat itulah jentik-jentik nyamuk tumbuh subur. Namun jangan salah, kalau waktu fogging tidak tepat, bisa-bisa nyamuknya malah jadi kebal loh. Waduh. Nah, waktu paling efektif melakukan pengasapan adalah jam 8 pagi sampai jam 11 siang dan jam 2 siang sampai jam 5 sore. Jam-jam itulah saat dimana nyamuk Aedes aegypti sedang aktif-aktifnya mencari mangsa. Oke deh. Nah, Otan mau tanya lagi nih. Jangan bosan ya, Otan tanya terus. Menurut kalian, cairan ini mematikan nggak bagi manusia? Jawabannya adalah tidak. Efeknya ternyata tidak mematikan bagi manusia. Meski demikian, bila sampai terkena tangan, maka jari tangan akan langsung memerah seperti ini, teman. Kalau tidak langsung diobati, bisa-bisa jarinya akan melepuh. Aduh, serem juga ya. Spike! Kepintaran kamu, kelincahan kamu, semuanya akan selalu Otan ingat. Kaisrun tak kuasa menahan tangisnya saat Spike, hewan kesayangannya, sudah tidak lagi bernyawa. Sebelumnya, Spike telah berjuang melawan penyakitnya, teman. Ia menderita leptospirosis,